Sekarang kita akan mempelajari tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 3 bersatu kita teguh, pembelajaran 1. Persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Hari ini kamu akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai harapan. Coba kalian amati teks proklamasi berikut ini. Ini adalah naskah proklamasi tulisan tangan Insinyur Soekarno. Sedangkan ini adalah naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Sekarang coba kamu perhatikan teks bacaan berjudul BM Diah dan naskah asli proklamasi berikut. Dari teks tersebut, kita akan menemukan informasi penting menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Apa? Peristiwa BM Diah menyerahkan naskah asli proklamasi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Mengapa? BM Diah menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Siapa? BM Diah, Soekarno, Sayuti Melik, dan Soeharto. Bagaimana? Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi. Kapan? 19 Mei 1992. Di mana? Di Jakarta. Coba kita temukan kata baku pada teks bacaan. Apa yang dimaksud dengan kata baku? Kata baku adalah kata yang digunakan dalam situasi resmi, penulisan, dan pengucapan sesuai pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD. Kata baku digunakan dalam situasi resmi, penulisan dan pengucapan sesuai pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD. Contoh kata tidak baku: nasihat. Contoh kata baku: nasihat. Contoh kata tidak baku: apotik. Contoh kata baku: apotek. Contoh kata tidak baku: cuman. Contoh kata baku: cuma. Contoh kata tidak baku: gubuk. Contoh kata baku: gubuk. Contoh kata tidak baku: jadwal. Contoh kata baku: jadwal. Ternyata ada beberapa kata tidak baku pada bacaan BM Diah dan naskah asli proklamasi. Beberapa di antaranya adalah bangsa Indonesia, seharusnya bangsa Indonesia. BM Diah, seharusnya BM Diah, karena BM singkatan dari Burhanuddin Muhammad. Menyerahkannya melalui Presiden Soeharto, seharusnya menyerahkannya kepada Presiden Soeharto. Disimpan oleh Arsip Nasional, seharusnya disimpan di Arsip Nasional, karena Arsip Nasional adalah nama tempat, bukan nama orang. Selasa pagi, 19 Mei 1992 pukul 10.30, atau Selasa pagi bukan nama tempat. Tanaman sangat berguna bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah untuk membersihkan udara.
Banyak penduduk Indonesia memanfaatkan tanaman sebagai pagar. Berikut adalah salah satu contohnya. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Selain tumbuhan, hewan juga berguna bagi kehidupan manusia. Contohnya, keong sawah. Keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. 1. Penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. 2. Penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba dapat menghasilkan wol. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. 3. Penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Selain itu, bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kok. 4. Penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. 5. Penghasil tenaga. Tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu. Tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman. Tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. 1. Bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. 2. Bahan sandang. Serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain tenun. 3. Bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan. 4. Bahan obat. Banyak tanaman dimanfaatkan untuk obat, seperti jahe untuk mengobati batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, dan daun jambu biji untuk mengobati diare. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut, namun berkewajiban pula untuk menjaga kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih dapat mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasannya. Apakah anak-anak sudah paham materi yang disampaikan?